Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وأصحابه الأخيار
على رسول الله وآله الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Anasallahu wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa qala habibuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsanu niyyatakum fihi au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Shahibul Bait, Mas Ridho beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dari keluarga ini memancarkan nur hidayah sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah berikan dari keturunan Nabi Ibrahim semuanya menjadi para anbiya alaihi salatu wassalam ajmain. Begitu juga kita semuanya yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan betapa mulianya bulan Sya'ban. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum. Kalau telah masuk kepada kalian bulan Sya'ban maka sucikanlah diri kalian. Wa ahsanu niyyatakum fihi. Kemudian perbaiki niat kalian setiap amal. Karena bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tapi bukan termasuk Asyharul Hurum. Ya, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang disebut dengan Asyharul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara langit dan bumi itu ada 12 bulan yang mulia. Itu disebut dengan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena banyak peristiwa yang besar. Sehingga pada 4 bulan itu kita harus mengenang. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh yang mulia Rasulullah, 3 bulan yang bersambung, satunya terpisah. Kita harus paham nih. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Yang terpisah jauh, yaitu bulan Rajab. Berarti kan bulan Sya'ban gak ada kan? Tapi Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ala inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku.
Jadi bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah. Apa Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Sya'ban? Nanti kita akan bahas. Jadi sebelum kita mengetahui apa yang terjadi di bulan Sya'ban, maka kita harus mengetahui arti Sya'ban itu sendiri. Karena kalau kita nggak mengetahui nilai satu amal, ya kita misalnya nggak mengetahui nilainya satu amal, maka kita akan malas berbuat amal. Kita nggak mengetahui betapa besarnya perkara maka kita malas akan mengerjakan perbuatan itu. Perkara itu kita nggak mau mengerjakannya. Makanya sebelum kita membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban, maka kita harus tahu apa arti dari Sya'ban itu sendiri. Karena sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban bulan biasa aja kok, kayak bulan-bulan yang lain. Padahal pada bulan Sya'ban ada banyak kemuliaan yang Allah turunkan. Dan ini termasuk salah satu bagian dari keutamaan umatnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wasumiya Sya'bana. Jadi dikatakan bulan Sya'ban itu karena yatasha'abu minhu khairun katsir ayyatanawa. Saya punya kitab namanya Madha fi Sya'ban. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Ini karangannya Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, guru besar dari guru kami di Temboro. Maka ini beliau menjelaskan di sini karena di Mekah itu, ini beliau termasuk Imamul Haramain, ya, imam Ahlus Sunnahnya Mekah dan Madinah. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau ini karena menegakkan hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga oleh orang-orang Wahabi di Mekah beliau diincar, pengen dibunuh. Tapi Allah selamatkan. Banyak karangan beliau. Alhamdulillah kami di Temboro sudah menghatamkan banyak beberapa kitab beliau, diantaranya Madha fi Sya'ban. Jadi ada. Islam itu sangat luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam agama Islam pasti akan ada dasar dan asarnya, dalil dan apa maksud tujuannya. Allah Subhanahu wa taala muliakan setiap bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mengetahui keutamaannya, Sayyid Alwi Al-Maliki beliau mengatakan wasumiya Sya'bana li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir ayyatanawa. Bulan Sya'ban itu artinya cabang kebaikan. Setiap bulan pasti punya kebaikan. Tapi di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan cabang-cabangan kebaikan itu sendiri. Misalnya kalau di bulan Rajab hanya ada 10 cabang, di bulan Sya'ban Allah tambah menjadi 70. Di bulan Muharram ada 70 cabang, mungkin di bulan Sya'ban nanti ada 100 cabang kebaikan. Maka ini arti dari kalimat Sya'bana. Jadi Sya'ban itu tulisan Sya'ban, ya, bismillahirrahmanirrahim. Sya'ban. Ini Sya'ban. Sya'bana. Sya'ban. Ya. Pertama, yatasha'abu. Yatasha'abu artinya khairan katsira, kebaikan yang bercabang. Maknanya bagaimana? Maknanya kata para ulama, kalau kita berbuat kebaikan di bulan ini, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah hitungannya berapapun. Jadi bukan 70, bukan 700, bukan 7000, ya terserah Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Hanya Allah yang bisa menghitung kebaikan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari Sya'ban itu sendiri adalah minasya'ab, yang artinya jalan. Sya'ab, ya, minasya'ab yang kedua. Minasya'ab diharokati kasroh. Artinya adalah thariqatun ilal jabal. Thariqatun fil jabal. Jalan menuju gunung. Ketika orang yang suka naik gunung, dia sudah sampai kepada puncaknya, maka dia akan senang. Begitupun di bulan Sya'ban, ketika kita bisa mengerjakan kebaikan sehingga kita masuk bulan suci Ramadan, maka kebaikan-kebaikan yang kita akan buat di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama,
orang yang bisa mengamalkan kebaikan pada bulan Ramadan, pasti dia senantiasa berbuat baik sebulan-bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi nggak mungkin orang bisa beramal di bulan Ramadan tapi bulan Sya'ban dia nggak beramal. Jauh sekali. Karena bulan Sya'ban itu kata para ulama juga mengatakan adalah bulan menanam. Ya, bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban artinya bulan menyiram tanaman, hasilnya adalah di bulan suci Ramadan. Jadi 3 bulan yang erat ini saling berkaitan nih. Rajab, Sya'ban dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita bisa mendapatkan kebaikan pada bulan Sya'ban, pasti kita akan mendapatkan kebaikan pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah wakila minas sya'ab. Nah, kalau yang tadi kan itu kan diharakati kasroh, maka yang ketiga diharakati fathah, minas sya'ab. Nah, sya'ab tinggal harakati ini aja. Minas sya'ab, harakatinya kasroh. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan yang dikerjakan oleh umat ini. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala menambal. Jadi kalau kita mengerjakan amalan-amalan di bulan Sya'ban, maka amalan-amalan yang dulu kita kurang itu, misalnya di bulan Rajab kita kurang, tahajudnya kurang, zikirnya kurang, duhanya kurang, maka di bulan Sya'ban 1 kali tahajud bisa menambal setahun yang kebelakang kemarin. Itu untuk umat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza risalatun, dan ini adalah risalah. Fa inna syahra Sya'ban min al-asyharil karimah. Ya, karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang sangat mulia. Wal muwasimil azimah wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun, dan bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Jadi yang berkah itu bukan hanya 4 bulan yang mulia tadi. Bulan Sya'ban pun dikatakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak peristiwa yang besar pada bulan Sya'ban. Jelas di sini artinya bisa dipahami. Jadi sebelum masuknya maka kita ada 3 nih, harus dipahami nih. Kemudian kenapa bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Jadi peristiwa pertama yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah peristiwa yang besar. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ini peristiwa pertama nih. Ini perkara besar ini. Sehingga ketika Rasulullah SAW turun dari Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi salat pertama bukan menghadap ke arah Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Baitul Maqdis menjadi pusat sholatnya para anbiya. Dan Baitul Maqdis pada waktu itu, ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, pada waktu itu masih banyak orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ahlu kitab, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka untuk menghormati mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk sholat ke arah Baitul Maqdis, yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dengan Masjidil Aqsa? Saya masih ingat waktu itu udah dibahas di sini. Karena masjid yang paling jauh, ya, dan masjid yang paling dekat dengan langit. Makanya kenapa Rasulullah ketika Isra dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa baru naik ke sampai Sidratul Muntaha. Berapa lama sholat menghadap ke Baitul Maqdis? 17 bulan lewat 3 hari. Ya, 17 bulan lewat 3 hari. Nah, seperti ini. Pemindahan pertama adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah. Perkara yang besar yang terjadi pada bulan Sya'ban pertama kali adalah pemindahan arah kiblat. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat, maka Nabi sholat begini nih. Jadi qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nabi ketika sholat, Allahu Akbar, wajahnya beliau menghadap ke arah langit.
Ini kapan ini Ka'bah dipindahkan, bukan kiblat dipindahkan ini? Lama sekali ini. Masanya selama berapa? 17 bulan lewat 3 hari. Shallal muslimuna ila Baitul Maqdis sab'ata asyara syahron. Jadi Imam Abu Hatim mengatakan Rasulullah SAW bersama para sahabat yang beriman mengerjakan sholat ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan lewat 3 hari. Maka Rasulullah SAW selalu ketika beliau sholat, beliau waqad kana sallallahu alaihi wasallam yang tadru dzalika bi rukbatin qawiyatin. Gini terus nih. Kepala beliau menghadap ke arah atas. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Artinya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku nih tahu wahai Muhammad, engkau nih punya maksud yang besar sehingga engkau setiap saat menengadahkan kepala engkau ke arah atas terus, ke langit terus. Bahkan dalam riwayat bukan hanya dalam sholat, ketika berjalan pun Nabi begini, nunggu kok Jibril nggak turun-turun ini, kapan kiblat dipindahkan ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, ya langsung 180 derajat itu kiblat pindah ke arah Ka'bah. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, sampaikan satu ayat kepada Rasulullah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti memberikan keinginan engkau. Maka kata Rasulullah, ketika ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ini turun, maka Nabi mengatakan, idan la ardu ahadan min ummati yadkhulun nar. Jibril, sini deh. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku, wahai Rasulullah, apa yang kau mau pasti Allah akan kabulkan. Kalau begitu aku minta kepada Allah. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, idzan la ardu ahadan min ummati yadkhulun nar. Aku enggak mau kalau masih ada umatku nanti yang masih ada dalam neraka. Jadi permintaanku cuma satu, wahai Jibril. Apa itu? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh umatku nanti semua masuk ke dalam surga. Makanya sering saya sampaikan, ketika semua sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi baqiyatin min ummatika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang sudah tidak ada lagi umatmu yang ada dalam neraka, semuanya udah beres dah. Semuanya sudah masuk ke dalam surga. Kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah, mau minta apa? Ya Allah, masuk surga aja ya Allah. Kalau Rasulullah enggak. Mau minta apa wahai engkau Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepada Jibril, saya minta tolong sampaikan kepada Allah, jangan sampai ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, begitu mencintai kita. Ya Rasulullah sayang kepada kita melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Mas Ridho punya anak, ketika anaknya jatuh terluka, ya ada luka, maka dia akan panik. Rasulullah sangat panik kepada umatnya yang apabila umatnya belum dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak bertanya Halimah, Nabi nggak bertanya Aisyah, Nabi nggak bertanya di mana Hasan Husain, tapi Nabi mengatakan ummati, ummati. Di mana umatku Jibril? Di mana? Mana umatku? Tapi kita cintanya bohong, pura-pura. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub disebutkan, ada seorang ulama yang setiap malam mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam dia nggak mimpi berjumpa dengan Nabi, ya. Di satu malam dia nggak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia heran ini, kenapa ini Rasulullah nggak datang dalam tidurku? Nah, tiba-tiba malam berikutnya dia tidur lagi. Nabi nggak datang lagi ke tempat beliau, tapi Nabi ke rumah beliau dan beliau mengumpulkan orang-orang. Akhirnya beliau, si ulama tadi datang. Ya Rasulullah, aku telah mendengar bahwasanya engkau pernah bersabda, sesungguhnya engkau
sangat lebih mengetahui kepada umatmu daripada orang tua kepada anaknya. Rasulullah sama kita tuh sangat tahu daripada orang tua kita sendiri. Betul kata Nabi, itu betul. Tapi kenapa hari ini engkau nggak datang kepada aku? Maka Rasulullah mengatakan, karena engkau tidak bersolawat kepada aku. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita senantiasa bersolawat kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kemuliaan yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah raf'ul a'mal, pengangkatan amal tahunan, yang disebut dengan wahwa ar-raf'ul akbar wal awsat. Jadi pada bulan Sya'ban, ya, kemuliaan yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima laporan seluruh amal manusia tahunan. Jadi amalan itu dilaporkan bukan hanya setahun sekali. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang harian kapan? Yang harian ketika waktu asar dan waktu subuh. Makanya Nabi mengatakan tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat pada waktu asar tuh dia akan ganti sip. Malaikat siang naik ke atas langit, malaikat malam turun pada waktu asar itu. Jadi ganti sip. Fa yajtami'una fi salatil fajri. Kemudian nanti mereka akan berkumpul di salat fajar, di salat subuh. Fatas'adu malaikatul laili wa tasbutu malaikatun nahar. Maka malaikat-malaikat itu akan saling mengatakan, akan saling bertanya, gimana Mas Ridho hari ini? Saya mau laporan kepada Allah nih. Ini kata malaikat siang nih. Gimana dia waktu malam dia? Oh, dia aman, alhamdulillah, nggak maksiat. Oh ya udah, nanti pas saya naik ke langit, saya akan melaporkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semuanya dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah, fayas'aluhum rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu melihat hambaku yang bernama Ridho? Fayaquluna, malaikat mengatakan, atainahum wa hum yusallun. Ala aman ya Allah, gembus lagi sholat atau saya tinggalkan. Makanya kenapa ada zikir pagi petang? Itu zikir pagi petang tuh zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud tujuannya kata para ulama adalah agar ketika amalan kita dilaporkan di pagi hari, kita dalam keadaan berzikir. Apa zikir pagi petang tuh? Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Istighfar berapa? 100 kali. Solawat berapa? 100 kali. Hauqalah berapa? 100 kali. Apa hauqalah tuh? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawatnya lagi 100 kali. Jadi ketika malaikat malam melaporkan ke hadapan Allah di waktu subuh, maka Allah bertanya kepada si malaikat malam tadi, bagaimana kau meninggalkan hambaku yang bernama Ridho ketika waktu malam? Aman ya Allah, dia senantiasa berzikir. Begitupun kita. Kenapa diperintahkan untuk senantiasa zikir sore? Agar amalan-amalan kita di siang hari ketika dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam keadaan ridho kepada kita. Insyaallah ya. Jangan tinggalkan zikir pagi petang. Ya, jangan tinggalkan zikir pagi petang. Barang siapa yang senantiasa mengamalkan zikir pagi petang, maka akan ada nur dari mulutnya. Jadi kalau bicara itu dia akan didengar. Nah, sekarang banyak orang yang bisa berbicara pandai, tapi ketika dia keluar dari majelisnya nggak ada yang nyangkut di dalam hatinya. Apa kata para ulama? Kalau senantiasa zikir pagi petang, insya Allah Allah jaga. Allah jaga. Tambah lagi baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Barang siapa yang membaca doa tadi di waktu pagi, kalau dia mati hari itu, kata Nabi, matinya terhitung mati syahid. Hafal nggak? 3 aja. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau enggak, wa bi Muhammadin rasulah. Coba
Ikutin saya. Raditu billahi robba. Ayo. Wabil islami dina. Wabi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Cukup 3. Kalau kita hari ini mati, malam ini langsung surga. Itu kata Nabi. Begitupun Nabi mengatakan, barang siapa yang setelah azan berkumandang dia baca doa tadi, maka ghufirallahu dzunubuhu, Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Enak gak? Setelah baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma itu, baru baca raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dihafalkan insyaallah ya. Bacanya kapan? Bacanya setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, atau enggak setelah sholat asar. Wah, kalau kita dalam safar bagaimana? Nabi juga mengatakan, biasanya Mas Ridho nih selalu amalan baca Yasin, alhamdulillah sudah menghatamkan Quran, kemudian baca banyak amalan-amalan. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian dalam perjalanan atau kalian dalam keadaan sibuk ataupun gak sibuk, maka Nabi mengajarkan satu doa yang kalau kita berdoa kalimat tersebut, itu bisa menandingi pahala amalan yang lain. Apa itu amalannya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 5 tuh. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Bang Alpin baca itu, Mas Ridho baca Yasin, Tabarok, Waqiah, kemudian Alif Lam Mim Tanzil, Ad-Dukhan, kemudian baca yang lain. Itu kalimat yang 5 tadi bisa menandingi bacaan-bacaan Mas Ridho. Masya Allah. Tapi jangan itu ya. Jangan, udahlah baca itu aja dah, nggak mau amalan yang lain. Tetap pahalanya berbeda. Kemudian ada amalan mingguan. Amalan mingguan kapan tuh dilaporkan? Pada hari Kamis. Makanya Nabi mengatakan, kenapa aku berpuasa pada hari Kamis? Aku senang kalau seandainya ketika amalan mingguanku dilaporkan ke hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa Rasulullah puasa Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalilnya jelas. Mana dalilnya puasa Senin? Itu adalah Rasulullah merayakan hari lahirnya beliau. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Kamis? Karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada amalannya, sehingga ketika dilaporkan di hadapan Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Mas pakai itu Mas? Hilangan ini. Yang mana ini ya Mas ya? Mas. Siap. Udah nggak apa-apa kayak ini Mas. Biar enak. Insyaallah ya. Jadi amalan harian sudah. Amalan mingguan dilaporkan kapan? Hari Kamis. Terus amalan tahunan. Nah, amalan tahunan itu dilaporkan pada bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan dilaporkannya pada malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau membuat amal malam nisfu Sya'ban, senantiasa kita banyak beramal. Akhirnya ada kelompok ya, kita bikin yasinan 3 kali selepas sholat maghrib. Itu jangan ditinggal tuh. Jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal tuh baca Yasin 3 kali tuh. Wah, itu mah dulu nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi kan yang kita baca adalah Al-Qur'an. Barang siapa membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau seandainya kita baca Yasin, itu udah 20 kebaikan. Bahkan kalau kita bahas dalam ilmu tajwidnya itu, Yasin itu termasuk kalimat apa? Termasuk hukum mat lazim harfi musyabbah musaqqal. Yang ketika ditulis huruf ya-nya itu ada alif matnya, ada matnya.
Kemudian sinnya itu ada sin, ada sa, ada ya, dan ada nun. Itu disebut dengan harfi musyabba musaqqal. Yasin. Teman-teman kalau baca Yasin, yasa apa Yasin? Kan itu harokatnya kan semuanya kan fathah. Kenapa dibaca Yasin, nggak yasa? Hah? Karena mad lazim harfi musyabba musaqqal. Bahas bentar aja. Ya, Yasin, oke ya. Yasin, kan gini kan? Ya kan? Ini yang tertulis dalam Al-Qur'an. Maka kalau seandainya kita mengetahui ya, setiap kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang disebut di awal surat itu namanya disebut dengan fawatihus suwar. Fawatihu aswar. Ya, ayat-ayat yang alif lam mim, toha, qaf, itu namanya disebut fawatihus suwar. Nah, ini dalam ilmu tajwid disebut dengan mad lazim harfi musyabba musaqqal. Ada yang mukhaffaf. Mad lazim harfi musyabba musaqqal adalah huruf-huruf yang dibaca di awal surat yang baca panjang bacaannya 6 harokat. Dan itu terkumpul ada 8 kalau nggak salah dalam kalimat naqasa asalukum. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Ada 7. Nun, qaf, atau tengah terkumpul dalam kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, itu. Nah, kembali ke Yasin. Yasin, kalau dalam tulisan di Al-Quran seperti ini, maka kalau kita tarik ke ilmu tajwidnya, maka dia tulisannya seperti ini. Ya, huruf ya, setelahnya ada alif mat, ya. Kemudian sin. Nah, seperti ini tuh. Huruf sin ada ya dan nun. Jadi Yasin seperti itu. Ini kalau tertulis, kalau dibacanya ya begini. Yasin, nggak dibaca yasa kan? Dibaca yasa nggak? Tapi dibacanya, kok pada ketawa sih? Baru tahu. Masya Allah, barokahnya ngaji plo jadinya ya Mas ya. Alhamdulillah. Jadi gini, ya, Yasin. Ya dalam naqasu asalukum ada nggak? Huruf ya dalam kalimat naqasu asalukum? Nggak ada. Berarti ini mukhaffaf. Ya, disebut dengan mad lazim yang mukhaffaf, yang pendek, nggak boleh panjang. Hanya 2 harokat, ya, sin. Nah, sekarang pertanyaan saya, sin dalam naqasu asalukum ada nggak? Ada ini. Asa nih. Kemudian ya. Kemudian ini kan harokatnya kan kasroh begini kan. Yasin. Jadi ini mat. Nun ada nggak dalam naqasu asalukum? Hah? Berarti Yasin. Begitu, bisa diterima ya? Udah sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti mumet. Ada harfi musyabba musaqqal, ada harfi musyabba mukhaffaf. Harfi musyabba mukhaffaf itu ada berapa Ustaz? Hayyun tohirun, ada 5. Ha, ya, to, alif, hayyun to, ha besar, kemudian huruf ro. Nah, jadi dibacanya itu 2. Jadi ketika kita membaca harfi musyabba musaqqal, maka kita harus mengikuti hurufnya, harus mengikuti tulisannya. Maka dalam lafaz kaf, ha, ya, ain, shad itu ketika kita mengucapkan huruf ain, kan ketika kita mengucapkan huruf ain ada nun yang sukun kan? Ain, coba. Ain, benar. Ya kan? Tulisan ain kan begini. Ya kan? Begini kan tulisan ain. Kalau ditulis, maka ada seperti ini. Ada nun yang mati kan? Nun sukun apabila bertemu dengan huruf shad, maka dia wajib ikhfa. Ya, maka bacanya jangan kaf, ha, ya, ain, shad, nggak boleh. Kaf, ha, ya, ain, shad. Karena dia wajib ikhfa. Bacanya harus sempurna. Seperti itu. Jelas nggak di sini? Jadi kenapa kita buat amalan di malam nisfu Sya'ban? Karena malam nisfu Sya'ban di mana Allah Subhanahu wa taala menerima laporan amalan hamba-hambanya selama 1 tahun. Itu disebut dengan raf'ul a'mal.
Atau raf'ul a'malil akbar al-ausa'. Jadi amalan yang besar itu dilaporkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tepat pada malam nisfu Sya'ban. Kapan nih malam nisfu Sya'ban nih? Belum tahu apa bulan ini? Insya Allah Kamis malam. Besok 2 hari lagi. 2 hari lagi. Malam ini, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Teman-teman jangan sampai tertinggal karena nanti di antara keutamaan bulan Sya'ban, kejadian yang besar yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah takdirul a'mar. Jadi pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala telah membagikan catatan kepada malaikat Jibril siapa aja orang-orang yang mati pada tahun ini. Nah, itu yang ketiga tuh. Jadi kaitannya dengan amalan Sya'ban tadi. Ya. Jadi ini kan pertama kan tahwilul qiblah, ya. Ini aja, ini nggak usah nih, ini nggak usah. Nggak usah. Nggak apa-apa. Aman. Udah. Ini biar tahu nih. Masya, ini temanya luar biasa nih. Ya, yaitu raf'ul a'mal, pengangkatan amal tahunan. Nah, yang ketiga, kejadian yang besar pada bulan Sya'ban adalah takdirul a'mar. Takdir umur, ya. Umur yang mati tahun depan nanti Allah berikan catatannya itu kepada malaikat Jibril. Jibril nih mungkin tahun depan 2023 nih kayaknya nanti Bang Doni gitu. Pak Ustadz Andi gitu kan. Dilaporkan. Makanya dalam doa nisfu Sya'ban itu, dalam doanya kan doa pertama agar dipanjangkan umur. Itu kata para ulama, kalau orang tidak mendapatkan anugerah untuk bisa baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, dia ada kemungkinan akan mati tahun depan. Ya, ada kemungkinan dia mati tahun di sini loh disebutkan di sini. Ya, di sini besok malam Jumat. Ya, itu kata para ulama begitu. Nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Wa qad jaa'a fil hadisi as-sayyidah Aisyah." Dan sungguh telah meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kulluh. Rasulullah sallam paling banyak berpuasanya pada bulan Sya'ban. Qultu ya Rasulullah, ahabbu syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Saya ini ngelihat engkau nih kok paling banyak puasanya di bulan Sya'ban sih? Iya, kata Nabi, karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah menerima amalan seluruh hambanya dalam satu tahun. Kemudian innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan laporan. Jadi satu kertas dikasih oleh Allah kepada Jibril, nih, orang-orang yang akan mati tahun depan. Jibril, oh, ternyata Mikdad, Muhtadudin, Sam'un gitu, Faki Azam. Fauhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Maka aku sangat bahagia kalau seandainya aku mati dalam keadaan berpuasa. Wa qala hadisun isnadun hasan. Ini hadis yang hasan sanadnya. Jadi kata para ulama dalam kitab ini disebutkan, biasanya orang yang nanti mati tahun depan dia nggak diberikan taufik untuk bisa baca Yasin besok nih. Nah, jadi kalau pengen panjang umur, besok abis maghrib jangan sampai tertinggal Yasin tuh. Ya, itu kata ulama ya, bukan kata saya. Ya, kata ulama. Jadi insya Allah bertepatan malam nisfu Sya'ban tahun ini, bulan ini, insya Allah nanti Kamis malam, Mas. Jadi habis sholat maghrib, kita sholat awabin dulu 6 rakaat. Ya, tidak ada pengkhususan sholat Sya'ban, nggak ada. Tidak ada pengkhususan sholat nisfu Sya'ban, nggak ada ya. Jadi kalau pengen sholat ya ba'diyah maghrib atau enggak sholat awabin 6 rakaat. Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyamai ibadah 12 tahun ibadah. Dalam hadis yang lain dikatakan barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, sholat awabin,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya walaupun dosanya orang itu banyaknya seperti pasir-pasir di lautan. Nanti setelah itu baca habis sholat maghrib, awabin, setelah itu langsung baca Yasin. Nanti di Jumat ada tuh, kalau enggak di handphone tuh ada. Ini aja doa nisfu Sya'ban. Nah, itu doa Yasin pertama barokah umur. Yasin kedua barokah rizki. Yasin ketiga biar mati dalam keadaan husnul khotimah. Wah, itu kalau biasa orang-orang Jawa diajarkan begitu. Pak Rogibin ya. Di Jawa diajarkan ya. Wah, itu kebaikan-kebaikan, adat-adat kebaikan itu jangan ditinggalkan. Tapi sekarang ada kelompok yang mengatakan itu nggak ada dalilnya. Dia nggak baca kitab Madza fi Sya'ban. Jadi di antara kemuliaan bulan Sya'ban yang ketiga adalah takdirul a'mar. Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kepada malaikat Israil siapa saja yang nanti tahun depan akan mati. Nah, biasanya orang yang pengen mati itu dalam riwayat itu sudah tahu 40 hari sebelumnya. Ada perasaan. Perasaan mungkin dalam hatinya nggak bisa diungkapkan. Perasaannya wallahu a'lam bagaimana, nanti kita akan merasakan semuanya, tinggal tunggu waktunya aja kapan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jangankan besok, setelah ini pun nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Makanya likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di depan kepala kita tuh adalah pintu kematian. Rugi kalau kita pas lagi maksiat mati. Nauzubillah. Coba kita pikir. Coba kita pikir. Kita nggak bertanggung jawab kepada anak istri kita. Anak nggak ngaji kita biarkan saja. Ya, anak nggak sholat kita diemin aja. Istri keluar rumah tanpa izin dengan suaminya kita diemin aja. Pas lagi istri keluar rumah tanpa izin, Israil datang, akhirnya yang dapat dosa dua-duanya. Pertama, si istri nggak izin kepada suaminya, itu berdosa. Kemudian suaminya juga nggak ada rasa cemburu. Hati-hati. Maka kita sebagai suami ini harus paham apa kewajiban kita terhadap keluarga. Dan istri juga harus paham apa kewajibannya terhadap suami. Ini jangan kalah kita sama istri. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di atasnya perempuan. Makanya kenapa laki-laki kalau dapat warisan dia paling banyak. Karena dia lebih kuat daripada wanita. Persaksian yang dibetulkan adalah persaksian laki-laki. Kalau ada wanita, dia melihat orang yang berzina, nggak bisa. Saya melihat orang yang berzina di Allah, nggak bisa. Jadi persaksiannya harus laki-laki. Begitupun persaksiannya yang diterima ketika persaksian menikah. Perempuan semua mengatakan sah. Kalau saksinya yang dua mengatakan tidak sah, maka tidak sah. Jadi perempuan nggak usah bilang sah ketika ada yang menikah. Karena 1 juta perempuan mengatakan sah, tapi 2 saksinya tidak mengatakan tidak sah, maka tidak sah. Jadi cukup yang 2 laki-laki itu aja. Paham ya, insya Allah ya? Nah, maka kita harus menjaga kehormatan istri kita, kehormatan keluarga kita. Bagaimana itu ayatnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah anakmu, istrimu, keluargamu dari mara bahaya api neraka. Di antara menjaganya bagaimana? Kita berikan pendidikan agama. Sekarang kita berikan kepada mereka tuh uang, kita berikan semuanya kepada mereka, tapi nggak pernah kita ajak ngaji. Nah, ini keliru. Nanti di hadapan Allah orang yang seperti ini akan menjadi musuh. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sesungguhnya setiap kita nanti di hadapan Allah pasti akan menjadi musuh. Jenengan Mas sama Mami akan jadi musuh di hadapan Allah. Saya dengan istri saya akan jadi musuh di hadapan Allah selagi kita tidak memperdulikan mereka. Kita nggak pernah tahu kan, kita pernah nggak nanya sama istri kita, coba ayah pengen tahu wudhunya kamu bagaimana? Pernah begitu nggak? Nggak pernah. Coba ayah pengen tahu bacaan Al-Fatihah kamu bagaimana? Nah, orang-orang yang seperti ini
dia memberikan fasilitas dunia kepada istri dan anak-anaknya, tetapi dia tidak memberikan pendidikan agama, orang yang seperti ini akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga udah satu jengkal lagi, dia akan dihalangi oleh istrinya. Mau begitu kita sebagai suami? Kamu kenal sama dia? Kenal, ya Allah, ini istri saya dulu ketika di dunia. Tapi kenapa dia minta pertanggungjawaban di hadapan kamu? Dulu pas ngaji plong gak pernah diajak. Yang pinter dia doang, ya Allah. Saya gak pernah diajak, ya Allah. Mending kalau seandainya pulang dari sini, besok paginya disampaikan. Tadi ngaji semalam begini. Ini cuek aja sama istrinya. Gak ada bicara, gak ada rasa kasih sayang. Tidak ada rasa cemburu. Nauzubillah, ada yus. Hati-hati insya Allah ya. Maka surga pertama tuh yang Allah berikan kepada orang-orang ahli dunia dalam tafsir itu adalah bahagianya suami istri. Yang bagaimana sih suami istri yang bahagia tuh? Bukan yang punya harta banyak. Suami istri yang bahagia tuh adalah yang di dalamnya ada agama. Pokoknya kamu kemana-mana harus izin sama aku ya. Kemana-mana kamu harus pakai tutup aurat ya dengan sempurna. Nah, dia harus izin sama suaminya. Jangan sampai istrinya keluar didiemin aja. Nggak boleh seperti itu. Berikan pendidikan agama. Jangan sampai kita menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Mamas datang kepada jenengan, Mas, papi, saya ini anak kamu dulu. Wah, sekarang saya pusing udah nafsi-nafsi. Istri datang, kata mami, Mas, papi ini dulu istri kamu nih. Udah, saya juga udah pusing udah. Udah, kita udah nggak usah kenal aja. Begitu semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan telanjang menunggu keputusan Allah. Tapi orang-orang yang ketika di dunianya amal agama, istrinya diajarkan ngaji, coba baca Al-Fatihah. Kemarin papi udah ngaji sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh baca alha, tapi alha. Nah, itu kan enak kalau begitu. Nanti dia di surga akan masuk bersama-sama ke dalam surga. Bahkan dia nanti akan menjadi istrinya lagi dalam surga. Kalau kita cinta kepada istri kita cinta kepada suaminya, sama-sama amal agama. Kadang-kadang kita sekarang nih lebih marah terhadap anak yang tidak kerja daripada anak yang nggak sholat. Betul nggak? Hampir. Udah gua sekolahin tinggi-tinggi sampai S2, tapi nggak kerja. Ya, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Tapi anaknya nggak sholat, biasa aja. Pak Haji, anak kemana? Aduh, kasihan. Anak baru pulang tadi jam 1:30. Kalau dibangun kayaknya capek deh, kasihan. Innalillahi. Kata Nabi kepada para sahabat, kamu bakar tuh orang-orang katanya yang sedang tidur di waktu subuh. Karena dia apa? Karena dia meninggalkan sholat. Jadi hakikatnya orang yang meninggalkan sholat itu sama saja dia terjerumus ke dalam jurang api neraka jahanam. Orang tua yang membiarkan anaknya nggak sholat, udah biarin lu masuk neraka lu, kan gitu. Kalau kata Tengku Zulkarnain Allah yarham, beliau mengatakan orang tua yang membiarkan anaknya sholat, kalau dia masih tinggal satu atap di rumahnya, maka demi Allah tidak akan berikan rezeki yang baik kepadanya. Makanya kenapa sibuk terus hancur rumah tangganya? Karena kita masih tidak memperdulikan dari keluarga kita yang tidak mengerjakan sholat. Biasa aja. Ayo sholat, udah. Kita nggak kesel gitu. Nggak sungguh-sungguh ngajaknya. Sekarang kita cari kerja yang sungguh-sungguh, udah dapat kerja, alhamdulillah. Giliran waktunya sholat, udah biasa aja. Begitu kan sekarang? Nah, kita rubah nih sekarang. Kita rubah biar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bermusuhan. Waduh, kalau udah bermusuhan di hadapan Allah pusing kepala udah. Orang-orang udah masuk ke dalam surga, kita masih ribut sama istri kita. Dulu kamu kenapa nggak pernah mengajarkan aku kebaikan? Kamu juga dulu nggak pernah mau diajak kebaikan katanya. Nah, kalau udah mengajak aman. Ini yang parah nggak mau ngajak. Nyalahin istrinya aja. Ya kan? Istri saya tuh Pak Ustadz. Loh, kita perbaiki dulu, baru nanti Allah perbaiki istri kita. Kan Nabi mengatakan, aslih nafsak yuslih lakan nas. Kalau kamu ingin memperbaiki orang lain, maka perbaiki dulu diri kamu. Jadi jangan salahkan 100% kepada istri. Kenapa istri nggak taat? Berarti kita yang nggak taat
Allah. Kenapa anak nggak taat kepada Allah? Karena kita juga nggak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama panggil santrinya, suruh bawa minuman. Kamu sini, ambilin kiai minuman. Dikasih minum air putih, tiba-tiba tumpah. Maaf kiai, tumpah. Apa kata kiainya? Jaga sholat kamu. Gara-gara air tumpah sedikit, dia bilang gemet, dia bilang, Pak Kiai tadi tumpah setengah sedikit di jalan. Kayaknya bilang, kamu nih nggak hati-hati, enggak. Perbaiki sholat kamu. Jadi memang sholat itu luar biasa. Nah kita sekarang malah mendiamkan istri kita nggak sholat. Mendiamkan anak kita nggak sholat. Bahkan kita sholat subuh, istri kita nggak kita bangunin. Padahal Nabi mengatakan barang siapa yang ketika waktu subuh dia membangunkan istrinya, dia pecikan air ke mukanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab itu akan memberikan rahmat kepadanya. Siapa yang sudah amal begitu kita? Coba. Yang sudah amal begitu. Jadi kan jangan pakai air segelas mas, jangan. Bangun duluan ya, Mi ya. Pi bangunin, sama-sama tahajud, nangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Kemudian yang keempat di antara kemuliaan di bulan Sya'ban adalah, makanya tadi di awal saya katakan wa sya'bana syahri, kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa dikatakan bulannya Rasulullah SAW? Karena pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat wa fihi nazalat ayatun tasyrifan wa takriman wa ta'ziman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama, amalan terbaik pada bulan Sya'ban adalah bersolawat kepada Nabi. Ya, bentuk solawatnya bebas. Nabi mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha asra. Barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, Allah ampuni dosanya. 10 keburukannya hilang. Sebut nama Muhammad aja kebaikan buat kita. Sebut nama Muhammad gitu. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh hebatnya Nabi itu. Jadi kalau kita bersolat kepada Nabi itu seperti menuangkan air ke gelas yang sudah penuh. Nabi butuh nggak sama sholawat kita? Sama sekali nggak butuh, teman-teman. Yang butuh dengan sholawat adalah kita. Itu ada namanya, ada sholawat burdah. Suka kenal nggak? Aming tadakurin itu ketika ngarang Sayyid Burdah itu dalam keadaan lumpuh. Ya, dalam keadaan dia lagi sakit, lagi ngarang sanjungan-sanjungan kepada Nabi, tiba-tiba Rasulullah datang dalam keadaan sadar. Kasih rida kayak jenengan tuh mas, kamu pakai nih. Nanti saya akan menjumpai kamu hari kiamat, kamu dengan bawa ini. Wah, itu mau direbutin sama orang-orang di masanya. Setelah beliau nerima rida itu, maka beliau sehat langsung. Langsung sehat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katfahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sibyada bi muhtatanin. Dalam Burdah itu dikatakan, Nabi itu Masya Allah luar biasa. Kalau beliau berjalan, maka seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya bersolawat dan bersalam kepada Nabi, kecuali 2, jin dan manusia. Makanya Nabi mengatakan, aku masih ingat batu-batu ketika aku di Mekah, mana saja batu yang pernah bersolawat kepadaku. Padahal kan batu Mekah tuh banyak banget. Tapi Nabi tahu, nih kan dia pernah bersolawat. Bahkan nanti dia akan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namuk ke rumah sahabat, gelap langsung jadi terang. Rasulullah, kalau namuk ke rumahnya sahabat yang gelap, maka langsung wa maridin ang ta'aiduhu. Ya, setiap ada orang yang sakit, Nabi lewat depan rumahnya, langsung sembuh. Qad atahu Allahu bil faraji. Ada orang sakit nih, Nabi lewat depan rumahnya, tiba-tiba langsung sehat. Bagaimana kita yang menjadi umatnya senantiasa bersolawat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan membatasi solawat, bebas. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu.
Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini aksiru salata alaika. Aku ingin menjadikan semua doaku hanya sholawat. Apa kata Nabi? Kalau kamu suka, kerjakan. Jadi nggak usah minta apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu aja udah. Maka semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya hajat besar tuh jangan sampai ninggalkan sholawat, udah. Ya, bebas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinu sholatakum ala Rasulillah. Kalau kalian bersolawat kepada Nabi, maka cari yang paling banyak yang menyanjung Rasulullah. Nah, yang kayak gini ini nggak dipakai sama tetangga sebelah nih. Mereka menganggap sholawat naria bid'ah, kemudian sholawat tibil kulubi bid'ah. Pokoknya sholawat cuma satu tok. Apa itu? Sholawat Ibrahimi. Nah, itu namanya membatasi sholawat. Saya punya kitab namanya Sa'adatud Darain. Segini nih tebelnya nih. Dari awal sampai akhir itu sholawat-sholawatnya para ulama. Dan itu para ulama mendapatkannya langsung dari lisannya Nabi. Diajarkan. Nih kamu nih, pakai. Kalau pengen sholawat kepada saya. Diajarkan sama Nabi. Dibimbing oleh Rasulullah. Ada di rumah kita kitabnya itu. Saya sudah hatam juga itu. Punya target waktu itu sebelum nikah bisa menghatamkan itu. Setelah nikah, setelah menghatamkan itu saya doa. Ya Allah, barokah sholawat yang saya baca dalam kitab ini. Berikan kepada saya istri yang solehah. Pulang dari Pakistan dapat umah. Alhamdulillah. Iya, dapat istri yang sekarang ini, alhamdulillah. Ya. Jangan dibahas. Nggak boleh dibahas. Iya, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan, ada riwayat Imam Baihaqi. Ada seorang wanita punya anak tunarungu. Apa? Tunarungu. Apa tunarungu tuh? Tuli sama nggak bisa bicara. Naudzubillah. Kalau orang bisu pasti nggak mendengar dia. Seorang wanita tadi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak 3, semuanya tunarungu. Nabi tersenyum. Mana anaknya? Dilihat, oh lagi pada main. Nabi mengatakan, ya walatan. Itu 3-tiganya datang. Nabi nggak pakai isyarat. Hei, kamu sini, enggak. Kalau kita mungkin pakai isyarat kan, kalau panggil orang kayak gitu kan, sini lu, sini, kamu, sini. Tapi Nabi mengatakan, ya walatan. Hai anak, sini. Ketika 3-tiganya di hadapan Nabi, maka Nabi bertanya kepada 3 anak tadi, man ana. Bukan siapa saya. Tapi Nabi diam. Man ana. Itu seketika anak itu langsung anta Rasulullah. Masya Allah, dekat dengan Nabi ada kebaikan seperti itu. Bahkan dari situ anak itu bisa bicara sampai beliau wafat. Masya Allah, menceritakan kehebatan Nabi itu luar biasa. Dan bulan ini adalah bulan di mana Allah memuliakan Rasulullah dengan ayat yang diturunkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada namanya Hasan bin Sabit, seorang penyair. Beliau mengatakan, ala ajmala minka ma lam taraqattu aini wa ahsana minka ma lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aib ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Menyanjung Nabi. Ala ajmala minka ma lam taraqattu aini. Sungguh tidak ada mata yang paling enak memandang kecuali memandang wajahnya Nabi. Nabi Yusuf tuh tampan, tapi nggak ada apa-apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf, orang-orang mengatakan, ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini malaikat. Rasulullah di atas Nabi Yusuf. Sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa tampannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi. Walaupun mata kita penuh dosa ini, harapan kita jumpa dengan Rasulullah sebelum kita wa ahsana minka ma lam talidin nisa. Wanita terbaik di dunia adalah Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena beliau yang melahirkan Rasulullah. Sekarang ada orang yang jahat mengatakan Aminah dalam neraka. Kemana otak mereka? Katanya orang tua Nabi dalam neraka. Inna lillahi. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kan kalau seandainya orang tua Nabi dalam neraka, siapa lagi yang pantas masuk ke dalam surga?
Kalau Aminah masuk ke dalam neraka, Sayyid Abdullah masuk ke dalam neraka, apakah kita yang pantas masuk ke dalam surga? Jahil mereka tuh, jahat betul mereka tuh. Saya punya kitab namanya Asnal Matalib. Jangankan menceritakan orang tua Nabi yang hidup di masa fatrah, kita membicarakan Abu Thalib. Siapa Abu Thalib tuh? Paman Nabi, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Jangan sampai kita mengatakan Abu Thalib itu kufur, nggak boleh. Saking menjaga hati kita kepada Rasulullah, karena Abu Thalib adalah paman yang paling membela Rasulullah. Ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah nggak makan 3 hari. Berdoa terus kepada Allah, ya Allah, selamatkan Abu Thalib ya Allah. Dia paman saya ya Allah. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa berdakwah ya Allah. Kalau nggak ada Abu Thalib, kita nggak kenal Islam sekarang, Pak. Nggak kenal kita dengan Allah, nggak kenal dengan Rasulullah. Tapi karena Abu Thalib yang membawa Rasulullah, membela Rasulullah, wafat, Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan, jangan pernah membicarakan kematiannya Abu Thalib. Katakan Abu Thalib wafat dalam keadaan iman. Ini sekarang kita mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka orang yang paling jahil mereka, yang mengatakan orang tuanya Rasulullah dalam neraka. Imam Syafi'i berpendapat, kalau seandainya orang tuanya Rasulullah dalam neraka, maka surga nggak ada yang pantas buat kita. Masya Allah, Sayyid Abdullah itu luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, sehingga dari beliau lahirlah pimpinan para anbiya wal mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, ya Rasulullah, engkau diciptakan bebas dari segala penyakit. Rasulullah nggak punya aib, Rasulullah nggak punya cacat, sempurna, sangat sempurna. Kesempurnaannya Masya Allah, luar biasa. Dari akhlaknya sempurna, postur tubuhnya sempurna, pembicaraannya sempurna. Nabi itu kalau dipanggil, ya Muhammad, nggak begini. Enggak, ya Muhammad. Apa? Itu Rasulullah kalau dipanggil. Nggak pernah hanya apa, enggak. Tapi beliau membalikan, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau luar biasa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bebas dari segala penyakit. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan engkau yang minta kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ingin menjadikan tangan saya, maka saya request seperti ini ya Allah. Jadi seakan-akan Rasulullah yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung teman-teman, gak pernah minta kepada Allah. Ingin dijadikan umatnya Nabi, gak pernah minta. Tapi Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan surga haram ditempati oleh umat-umat terdahulu sebelum Mas Rido, Bang Mikdad, Bang Fakih, Pak Hakim, Bang Alpin, semuanya masuk ke dalam surga. Mereka nggak bisa masuk ke dalam surga sebelum orang-orang ngaji belum masuk ke dalam surga semuanya. Umurnya pendek-pendek, tapi ibadahnya bisa menandingi ibadah-ibadah yang orang-orang terdahulu. Nanti bulan Ramadan ada satu malam, wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau Mas Rido bisa sujud pada malam itu dan diterima sujudnya, maka seperti sujud 83 tahun, bahkan lebih baik. Allah mengatakan kan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum. Makanya kita ambil kesempatan itu, insyaallah ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Sya'ban? Karena pada bulan itu ada peristiwa yang besar, yaitu malam nisfu Sya'ban itu sendiri. Di malam nisfu Sya'ban tuh termasuk kemuliaan yang Allah berikan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nisfu Sya'ban tuh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maknanya turun bukan turunnya dari atas ke bawah, tapi maknanya turun majaz ya. Nggak usah kita pikirkan dengan akal kita yang sempit ini. Pokoknya udah, Nabi mengatakan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah turun ke langit dunia dengan membawa rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hambanya yang menghidupkan amalan pada malam itu, kecuali 2 orang.
Yang pertama, orang yang musyrik menyekutukan Allah. Jadi ampun itu. Ya, orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah. Allah nggak senang diduakan. Ya, kita aja nggak senang diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yakul lahu. Masya Allah. Ketika ada yang bertanya kepada kamu, Tuhan kamu tuh beranak tidak? Tidak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sekutu baginya. Ya, maka kita harus apa? Harus memperbanyak amalan pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, musahin. Apa itu musahin? Musahin itu kata para ulama munafik. Nah, sekarang ini banyak nih kelompok-kelompok, Masya Allah, yang membuat hati kita sebagai orang beriman tuh sakit. Ya Allah, yang bicaranya orang Islam sendiri lagi. Ya kan? Makanya kata Nabi, berapa bulan lalu telah kita bahas di sini ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Terus fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin innakum idam misluhum. Nanti akan datang menjelang hari kiamat kepada umatku, ya. Akan datang menjelang hari kiamat kepada umat ini orang Islam yang menyudutkan Islam. Orang Islam yang ingin menghancurkan Islam. Berkedok ustadz, berkedok kiai. Akhirnya dia mempermainkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang besar, azan dia permainkan. Wah, semuanya dipermainkan, padahal dirinya, hatinya dia ingkar. Nauzubillah. Maka kalau sudah di masa itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, badiru bil a'mali shalihah. Segera bertaubat kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari mereka. Terus perintahnya Allah, fala taqudu ma'hum, jangan duduk sama mereka. Ini masih kita bela, masih kita iyain, kita tonton. Ya, makin seneng mereka digituin. Iya kan? Udah doakan mereka doakan kehancuran. Ya, doakan kehancuran kepada mereka. Dan itu sunnah juga kok. Kalau agama yang dihasut, kalau agama yang dicaci, Rasulullah bagaimana? Doa qunut nazilah. Ahlikhum bidada. Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa'awanahum farriq jam'ahum syattid samlahum wala tuballighuhum amalahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim waj'al ibratan lil mutabirin. Hancurkan ya Allah, berkeping-keping ya Allah pada mereka ya Allah. Tapi kalau diri kita yang dicaci maki, Nabi masih aman. Tapi kalau udah agama, Nabi nggak tinggal diam. Makanya orang-orang yang sekarang agamanya dihina kok diam aja, nauzubillah. Berarti sifat munafik ada dalam diri kita. Siapakah orang munafik? Nggak bisa kita katakan sekarang dia munafik, karena yang tahu munafik hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu gaya-gayanya munafik. Ini yang musahin pertama. Musahin yang kedua, kata para ulama adalah orang yang tidak tegur sapa selama 3 hari. Suami istri nggak tegur sapa selama 3 hari. Nah, biar dapat ampunan Allah, maka nanti malam nisfu Sya'ban doa, maafin aku ya bunda, selama ini aku banyak salah. Cium keningnya setelah baca Yasin. Ajak makan nanti setelah sholat isya. Makan malam di mana kita? Wah, kan enak kalau begitu. Hah? Tengkleng ya? Aduh, sedekah kepada keluarga. Ini kita Masya Allah bilang maaf aja sama istri nggak mau. Gengsi Allah, jangan, nggak boleh gengsi, nggak boleh gengsi. Perempuan tuh cuma satu kelemahannya, bilang aku sayang sama kamu, tahu nggak? Dirayu. Kamu tuh adalah wanita paling baik di dunia yang pernah aku temukan. Ya ibu-ibu ya. Mbak, itu istrinya Bang Fakih kapan terakhir disuapin? Oh, dari tadi ya, alhamdulillah. Mbak Vina kapan disuapin terakhir? La ilaha illallah. Kesimpulannya adalah bulan Sya'ban jangan kita tinggalkan begitu saja dengan kemaksiatan. Insyaallah ya. Karena 2 minggu ke depan insyaallah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi walaupun hadisnya hadis yang dhaif.
tapi boleh diamalkan. Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan itu setiap amal kebaikan dilipat gandakan, yang fardu dilipat gandakan menjadi 70, yang sunnah dilipat gandakan menjadi wajib. Dan pada malamnya ada perkara yang sunnah yang harus kita kerjakan. Apa itu? Salat tarawih. Maka kita perbanyak ya, kita perbanyak amalan-amalan. Dunia aja kita pengen yang banyak, masa salat maunya yang dikit sih? Ya kan, giliran akhirat kita maunya sedikit. Udahlah, yang sedikit aja lah. Nah, yang banyak nggak mau kita. Siapa yang pernah cukup dengan dunianya? Pengen habis satu, pengen dua, habis dua pengen tiga. Tapi kalau amalan kenapa kita nggak mau banyak? Padahal dunia itu kan sebentar aja. Kalau subhanallah kita baca, itu kebaikannya terus menerus. Ya, Gus Baha bilang tuh, niat kebaikan itu kenapa dihitung baik oleh Allah? Bahkan dia akan menyelamat niatnya belum dia mengerjakan niatnya dia akan menyelamatkan nanti dari di api neraka jahanam itu. Apalagi kalau kita kerjakan kebaikan yang kita kerjakan itu bermanfaatnya terus menerus sampai hari kiamat, terus bahkan tidak ada hitungannya. Nah, insyaallah ya. Jadi jangan pernah merasa puas dengan kebaikan. Nabi mengatakan la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman itu dikatakan rusak imannya ketika dia puas dengan kebaikan yang dia buat. Wah, sekarang gue udah tahajud nih, besok gak usah tahajud lah. Nah, itu namanya rusak imannya. Sekarang udah sedekah, besok nggak sedekah lah, nggak boleh. Sekarang sedekah terus insyaallah ya. Nah, nanti di bulan suci Ramadan kalau bisa saling bersedekah, bagi-bagi takjil yang punya kemampuan. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang memberikan satu teguk minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nazma'u ba'dahu abada, yang kalau kita minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Insyaallah ya. Bahkan kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa la yang kusumin ajri fa'ilihi, tanpa mengurangi sedikit pun. Dah berlomba-lomba. Itu di Temboro tuh kalau Ramadan tuh setiap rumah tuh ada teh manis. Teh manis, kurma, gorengan, setiap rumah. Di Temboro tuh kalau bulan Ramadan pas buka, Masya Allah, perebutan. Luar biasa tuh. Jadi senang dengan kebaikan. Insyaallah kita buat nanti insyaallah ya. Yang punya kemampuan bikin takjil gratis ya. Nanti kasih makanan pas orang-orang tadarus insyaallah. Alhamdulillah malam ini juga malam khatamannya Mas Rido ya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Nabi mengatakan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran maka 70.000 malaikat bersama dengannya. Jadi malam ini yang doa jenengan Mas. Enggak ya, enggak jenengan ya, enggak. Karena 70.000 malaikat ada di sampingnya kok. Ya, berapa kali hatam Mas? Udah, berapa kali? Yang keberapa ini? Yang ketiga, Masya Allah. Nah bulan Sya'ban juga termasuk bulan Al-Quran. Ya, bulan Sya'ban termasuk bulan Al-Quran kata para ulama. Jadi bulan Al-Quran. Jadi dalam riwayat itu dikatakan waktu itu bulan Sya'ban bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ja'altani baina syahraini azimaini. Engkau telah memberikan aku yang terjepit antara bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka berikan juga kemuliaan kepadaku. Ja'altu fika qira'atal Qur'an. Aku menjadikan kamu, kata Allah, sebagai bulan Al-Qur'an. Beruntung orang yang bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Itu jenengan beruntung sekali Mas. Di bulan Sya'ban hataman Qur'an 2 minggu lagi. Hatamin ya. Saya juga juz 28 sekarang, 2 juz lagi insya Allah. Ya, paling tidak sehari ada baca 1 lembar aja. Ya, jangan sampai kita nggak baca 1 lembar. Nabi para ulama mengatakan orang yang dalam 1 hari nggak baca Quran maka hatinya keras. Hatinya keras. Nanti orang-orang yang khatam Quran, Mas kata Allah, Iqra, warqa, wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Allah kepada penghatam Al-Quran atau penghafal Quran, naik terus baca. Udah surga nomor 6.000, kamu kan tuh hatam Quran. Terus naik dia. Maka Allah mengatakan, kamu berhenti sejauh mana kamu baca Quran.
Kalau kita baca Qur'annya cuma Qul huwallahu ahad, ya segitu surga kita. Tapi kalau kita baca Qur'annya hatam Qur'an, maka surga kita 6.666 tingkatan surga. Sayyidah Aisyah mengatakan tingkatan surga tertinggi adalah orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an atau orang-orang penghafal Qur'an. Nanti di sana menyesal, kalau di sini nggak nyesel. Di sananya nyesel. Penyesalan dari surga apa? Ngelihat temennya beda tingkatan. Sama-sama naik Harley bareng, tapi dia nomor 8, gue nomor 7. Ditanya, dia kenapa sih kok bisa nomor 8? Waktu lagi touring, sama-sama baca subhanallah, cuman beda 1. Dia 100, ente 101. Makanya tingkatan surganya beda. Udah gara-gara begitu, makanya qala rabbirji'un, kembalikan lagi ke dunia ya Allah, pengen baca subhanallah. Ya udah nggak bisa. Udah tuh, kenikmatannya beda. Yang 7 2,5 juta, yang 8 3,5 juta. Bidadarinya. 1 subhanallah, bidadarinya bedanya 1 juta. Masya Allah ya. Perbanyak amal. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Insya Allah mas ya. Saya mau izin, besok minggu depan masih ngaji nggak mas? Minggu depan atau mau sekarang atau bagaimana, terserah. Minggu depannya, karena saya minggu depannya lagi saya berangkat ke Nabire, insya Allah Selasa depan. Ya berangkat, doainnya mas ya, insya Allah ya. Nanti kita minggu depan sekali lagi jumpa. Ya nanti kita bahas tentang Ramadan ya, keutamaan Ramadan dan fikih Ramadan. Fikih Ramadan penting tuh. Jadi kalau masih ada minggu depan, ya alhamdulillah. Kalau seandainya nggak ada, berarti saya izin dari sekarang. Saya minta doa ya, minta doa. Insya Allah saya berangkat ke Nabire tanggal Selasa depan. Lepas sholat isya, perjalanan dari Jakarta langsung ke Timika, dari Timika Nabire, ntar 5 hari di Nabire baru ke Jayapura. Insya Allah kita jumpa lagi, kalau dengan mau ngadain ngaji Ramadan, jumpa lagi di tanggal 10 Ramadan. Insya Allah 10 Ramadan saya udah di Jakarta lagi, insya Allah ya. Semoga sehat semuanya insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Insya Allah udah setengah 11 nih, keenakan ngajinya. Ada pertanyaan nggak? Masih dia mau nanya apa? Hah? Doa lah, jenengan lah. Hah? Iya doa. Enggak, Rabbana atina fid dunya aja buat kita. 70.000 malaikat di sampingnya loh. Iya loh. Di sampingnya enggak Ustaz. Gua mau kebagian juga. Al-Fatihah dulu mas buat kita semuanya. Ya Rabbal Alamin, untuk disesatkan. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran wa na'iman wa yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahussuana wa ta'abudana wa tamim takshirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najjati minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani
ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. Apa? Oh, muhasabah lagi. Berarti matiin lampu lagi, berarti. Ya, siap. Masya Allah. Doanya orang yang setelah menghatamkan Quran itu makbul indallah. Mudah-mudahan doanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, yang besar ataupun yang kecil ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau adalah Maha Penyayang ya Allah, kasih sayang-Mu begitu luas ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan kami ya Allah, yang telah membimbing kami ya Allah, yang telah memberikan kepada kami semua kebaikannya ya Allah, tanpa pamrih ya Allah, tanpa meminta apapun dari kami ya Allah. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Mereka sayang kepada kami ya Allah, mereka memperhatikan kami ya Allah, mereka memperdulikan kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa kepada ibu kami ya Allah, yang telah lama memberikan kepada kami ya Allah kebaikannya ya Allah, yang telah melahirkan kami ya Allah. 9 bulan mereka membawa kami ya Allah, tidak pernah mengeluh ya Allah, tidak pernah mengeluh ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, berikan surga kepada mereka ya Allah, tempatkan mereka di jannah nanti ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Kami minta pada malam yang mulia ini ya Allah, di bulan Sya'ban ya Allah, bulannya Rasulullah, bulannya sholawat kepada Rasulullah, bulannya Al-Quran. Kami minta ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah, panjangkan umur ibu kami ya Allah yang masih ada ya Allah, terangi kuburannya ya Allah yang sudah tidak ada ya Allah, selamatkan dari kubur ya Allah, berikan kebaikan dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ibu kami rela bangun tengah malam demi ngurusin kami ya Allah. Orang tua kami yang laki-laki juga sama ya Allah, mereka memberikan pendidikan kepada kami, siang dan malam mereka mencari rezeki untuk kami ya Allah, memberikan kami makan ya Allah, agar kami tidak menjadi orang yang toma ya Allah. Mereka memberikan pendidikan kepada kami ya Allah, pendidikan yang baik kepada kami ya Allah, sehingga kami menjadi seperti ini sekarang ya Allah. Kalau tanpa kedua orang tua kami ya Allah, maka kami akan menjadi sampah masyarakat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi mereka ya Allah, sempurnakan akhlak mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari mara bahaya dunia ini ya Allah. Jaga ibu kami ya Allah, air mata yang menetes ya Allah dari ibu kami ya Allah, balas dengan surgamu nanti ya Allah. Lahirkan kami ya Allah, balas dengan ridhomu nanti ya Allah. Kami banyak durhaka kepada mereka ya Allah, kami ngelawan kepada mereka ya Allah, kami membuat air mata mereka keluar ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kami gak pantas masuk ke dalam surga ya Allah, karena kami durhaka kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
Berikanlah umur yang panjang kepada orang tua kami ya Allah, bapak kami ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Kalau seandainya di majelis ini ada orang yang masih sakit hati kepada orang tuanya ya Allah, maafkan ya Allah. Mudah-mudahan dari majelis yang mulia ini ya Allah, pada bulan Sya'ban ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi kami nggak kuat panasnya api neraka ya Allah. Mata kami tidak pantas melihat Rasulullah, tapi kami rindu kepada Rasulullah. Tangan kami tidak pantas menerima kebaikan catatan amal dari sebelah tangan kanan ya Allah, tapi kami nggak mau ya Allah menerima catatan amal ya Allah dari tangan kiri kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami di mahsyar nanti ya Allah. Jumpakan kami di Ngaji Pro ini ketika di mahsyar nanti ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga sama-sama ya Allah, dipimpin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan akhlak kami, iman kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah para ulama kami, jagalah ustadz-ustadz kami ya Allah, jagalah para masyayikh kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah sebagai umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, binasakan orang-orang yang menghinakan agamamu ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah, cerai beraikan mereka ya Allah, cerai beraikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami penuh dosa ya Allah, banyak dosa ya Allah. Kami nggak pantas meminum telaga kausar ya Rasulullah, karena mulut kami banyak maksiat. Tapi kami butuh dengan telaga kausar Rasulullah SAW. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah di dunia kami sebelum di akhirat kami, di kubur kami sebelum di sirat kami sebelum di mizan kami ya Allah. Temukan ya Allah dengan Rasulullah ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan amal kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, banyak sekali kebodohan-kebodohan yang kami kerjakan di bulan Ramadan tahun lalu ya Allah. Kami ingin menyempurnakannya pada bulan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan amal kami nanti pada bulan Ramadan ya Allah. Terima semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang solehah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang soleh. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami ya Allah anak yang soleh, yang taat kepada Engkau dan Rasulnya ya Allah. Ya Allah, berikan sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah. Berikan mawaddah dalam rumah tangga kami ya Allah. Tumpahkan hidayah ya Allah dalam rumah tangga kami ya Allah, sebagaimana Engkau tumpahkan hidayah kepada para sahabat ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami kepada orang-orang miskin ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami kepada orang-orang miskin ya Allah. Allahumma ksyurna fi zumratil masakin ya Allah. Kami berharap bangkitkan kami nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin ya Allah, di belakangnya orang-orang miskin ya Allah, agar kami mendapatkan syafaat dari mereka ya Allah. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kami dalam hati kami ya Allah, rasa cinta kepada para sahabat, rasa cinta kepada para alim ulama, rasa cinta kepada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan hataman Al-Quran pada malam ini ya Allah, berikanlah kami rahmat ya Allah. Masukkan kami dengan syafaatnya Al-Quran ya Allah. Tidak ada syafaat yang paling kami butuhkan ya Allah kecuali syafaatnya Al-Quran ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahman. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam kami ya Allah, sebagai hidayah petunjuk kami ya Allah, di dunia kami, di kubur kami, di mahsyar kami, di sirat kami, di mizan kami ya Allah. Allahumma zakirna minhu ma nasina ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami selalu kepada Al-Quran ya Allah. Kami lupa kepada Al-Quran ya Allah, padahal Al-Quran akan memberikan syafaatnya ketika dikubur ya Allah, tapi kami lupa kepadanya ya Allah. Kami belum menunaikan haknya Al-Quran ya Allah. Kami nggak bisa menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali ya Allah. Mampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan semuanya ya Allah. Berikan hidayah kepada umat ini ya Allah, hidayah kepada orang-orang ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada tempat ini ya Allah. Keluarga kami ya Allah yang di rumah semuanya mendapatkan hidayah Kau ya Allah. Istri kami dapat hidayah ya Allah, suami kami dapat hidayah ya Allah, anak-anak kami dapat hidayah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokah hataman Quran Mas Ridho kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Target ya, harus ada hataman Quran. Target bulan Ramadan besok yang 1 kali hatam siapa? Target bulan Ramadan besok. Target aja, target, niat. 1 kali. Ustaz Gipari pelanggaran kalau 1 kali. Saya target 10 kali saya. Nah, insya Allah ya. Karena tahun Ramadan kemarin 7 kali. Sekarang harus 10. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa limujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.